Shalom saudara, khotbah kita kali ini adalah bagaimana kita tahu kehidupan kita. Judulnya cukup lucu, hidup gua kok gini ya, gitu ya. Tentunya kita harus paham, ini adalah pergumulan pribadi saya, kenapa saya berada pada kondisi saat ini. Sebetulnya, menurut pemikiran saya tidak harus seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Seperti ini tuh apa sih? Ada kemampuan, ada pengalaman, ya Bapak Ibu sekalian, ada keterampilan, tapi kok tidak seperti apa yang diharapkan, ya. Sepertinya ada suatu hal yang menghalangi Bapak-Ibu sekalian. Mari kita lihat bahwasanya ternyata hidup di dalam keputusan Allah. Bapak-Ibu sekalian, kita harus pahami kita ada saat ini, bagaimana mulainya, atau apa kita, nanti akan kita bahas di sini. Dilihat awal keberadaan kita, seperti dikatakan dalam Efesus 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya sebelum dunia diciptakan, Allah sudah mengenal kita dan Allah sudah menetapkan jalan kehidupan kita. Apa yang dia mau terhadap kehidupan kita. Itu sudah merupakan awal seharusnya kita pahami siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, di dalam Yesaya 46 ayat 10 dikatakan, ia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada keputusan, ada kehendak, ada pelaksanaan. Berarti Allah Bapa punya kehendak, memutuskan segala-galanya, dan dia melakukan. Dan kita adalah bagian daripada keputusan itu. Kita adalah bagian daripada kehendak dia. Kita mulai merenung, dan saya mulai merenung Bapak Ibu sekalian. Dasar perenungan saya, mengapa ya saya di sini? Untuk apa ya saya ada di sini? Apa yang jadi tujuan saya di sini? Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya hal yang logis. Kalau kita melihat begitu, atau ketika kita ada masalah yang seperti ada tembok yang menghalangi kita, pertanyaan itu wajar-wajar saja, karena akal budi diberikan oleh Tuhan dan itu merupakan bagian tuntunan dari Roh Kudus untuk kita mencari kebenaran Allah, Bapak-Ibu sekalian. Dan kita melihat jawaban dalam tuntunan Roh Kudus. Semua pertanyaan dalam permohonan tadi adalah bagian dari kita untuk berdamai dengan Allah dan diri sendiri dalam menerima keadaan kita sekarang. Wah, jangan berontak-berontak ya. Kita lihat keadaan kita sekarang ini seperti apa. Mungkin kita berpikir dengan segala kemampuan yang kita miliki, tidak seharusnya kita seperti keadaan sekarang. Seharusnya kita bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih baik. Wah, kok udah saya katakan tadi, saya udah siap, punya pengalaman, punya pendidikan, punya teman, punya karier. Harusnya kan nggak seperti ini. Misalkan ada sesuatu yang merasa kurang dalam diri saya. Tetapi itulah yang perlu kita sadari, bahwa seperti halnya Yesus, bahwa dia datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Allah. Nah, mulailah terbuka bahwasanya Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Dia datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Allah. Pertanyaan pada diri saya, apakah saya sudah berjalan dalam kehendak Allah atau belum? Walaupun dirinya harus mengalami penderitaan, Yesus, tetapi kehendak Allah sajalah yang akan terwujud. Nah, ini menjadi bagian jawaban perenungan saya di awal. Kita perlu lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat di kisah Daniel 1 ayat 3. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Waduh, kalau kita lihat ya kisah ini ya, gara-gara para pemimpin-pemimpin di Israel ya, di sana juga orang-orang yang harusnya menuntun bangsa itu, hidupnya keluar dari Allah dan mereka mendapatkan penghukuman, akhirnya dibuang. Ada beberapa orang yang terbawa ke sana, seperti katanya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan mereka bukan orang sembarangan, mereka dari kelompok bangsawan, orang muda, tidak ada yang celah, berperilaku baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan memiliki pengertian ilmu. Tapi mau nggak mau mereka harus ikut kepada keadaan itu, karena itu sudah menjadi keputusan, dan Allah yang menetapkan itu, Bapak Ibu sekalian. Kita harus pahami
menjawab renungan kita ya Bapak Ibu sekalian, saya kalau merenung, bertanya kepada Allah, jawabannya saya mencari dalam firman Tuhan. Karena dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, kesukaannya firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, maka apapun yang diperbuatnya berhasil. Di situ saya mendapatkan jawaban karena Roh Kudus akan menuntun saya, membuka pikiran hati jiwa saya, berkomunikasi dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah dalam firman-Nya karena firman itu adalah Allah sendiri. Pertama yang saya pahami bahwa satu, itu keputusan dari Tuhan. Dikatakan dalam Daniel 1 ayat 3, lalu raja bertitah pada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Wah, Daniel kan nggak bersalah. Tetapi Daniel harus mengikuti pembuangan yang Allah telah tetapkan karena ketidaktaatan dari bangsa Israel kepada dia. Dan itu sudah terjadi. Oleh sebab itu, awal membuka pertanyaan saya kenapa saya seperti saat ini adalah memang Allah sudah putuskan. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 lebih ditegaskan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dibuang, ditempatkan, malah justru membawa kebaikan. Dan kita mendapatkan balasan ketika tempat itu kita doakan, tempat itu dijamah oleh Tuhan, tempat itu menjadi berkat dan berkatnya kembali kepada kita. Begitu panjang jalannya. Oleh sebab itu, saya kenapa gue gini ya gitu ya, mulai terbuka lah. Memang Tuhan tempatkan kita di tempat kita saat ini masing-masing ya. Yang kedua, memperkenalkan Allah. Kita di tempat ini bukan mencari uang, bukan mencari harta, bukan mencari pangkat, bukan mencari kemewahan, bukan mencari nama, tetapi untuk memperkenalkan Allah. Dikatakan dalam Daniel 2:28, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatannya untuk kulihat di tempat tidur ini ya, ialah ini. Karena ada kasus waktu itu ya. Kasus mengenai ada mimpinya Nebukadnezar. Dia tanya kepada orang pandai, siapa yang bisa menerjemahkan mimpi ini. Kalau nggak bisa menerjemahkan, maka dibunuh semua. Tetapi lah menggunakan Daniel untuk bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Nebukadnezar. Di sini apa maksudnya? Kalau Daniel gagal, dia juga mati. Tetapi sini Allah memperkenalkan dirinya kepada Raja Nebukadnezar. Ini adalah waktu merepresentasikan adalah dunia melalui persoalan yang ada di mana Daniel ada di dalamnya. Melalui solusi permasalahan itu, maka nama Allah dikenal sebagai sumber segala sesuatu. Ya, ketika ada persoalan, kita di tempat ini rasanya kurang nyaman, gak seharusnya ada di sini, ada persoalan lagi. Ternyata persoalan itu merupakan media bagi Allah memperkenalkan dirinya kepada dunia. Dia pasti memecahkan masalah itu melalui apa yang ada dalam diri kita, Bapak dan sekalian. Karena itu adalah kehendak Allah. Dia yang sudah mengatur semuanya itu, Bapak dan sekalian. Dikatakan dalam Daniel 2:47, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Artinya kan jelas, ada pengakuan di sini. Allahnya Daniel dikenal oleh Raja Nebukadnezar sebagai Allah segala Allah, berkuasa atas segala raja, menyingkapkan rahasia-rahasia. Nah, kadang-kadang kita di tempat yang kurang nyaman, ada persoalan, udah gak nyaman, ada persoalan lagi. Apa maksudnya ya? Oh, ternyata di situ Allah yang memperkenalkan dirinya melalui apa yang ada dalam diri kita, persoalan yang kita alami. Dan ingat, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak memiliki kekuatan kita dan dia pasti memberikan jalan keluar. Bapak kalian 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, itulah kita mulai terbuka, makin segar Bapak sekalian. Dan yang ketiga, memuliakan Allah. Daniel 4 ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nebukadnezar kan sombong banget. Akhirnya apa? Dia mengalami soalan, dibuang dalam keadaan yang tidak layak. Tapi ada waktunya dia kembalikan sebagai raja yang benar. Nah, inilah yang dimaksud. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita ada di suatu tempat gak nyaman, memperkenalkan Allah. Yang ketiga, memuliakan Allah. Memperkenalkan Allah tidak cukup bagi dunia ini karena yang utama adalah mengakui bahwa Allah kita merupakan Allah yang mulia, sumber kebenaran. Allah yang menetapkan jalan orang-orang yang sesuai dengan keputusannya. Mampu melakukan apapun juga terhadap yang di bumi agar tidak ada kecongkakan karena hanya Allah yang berkuasa.
Bapak Ibu sekalian, disinilah perenungan yang luar biasa yang saya alami dan dijawab oleh Allah melalui kuasa Roh Kudusnya ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang membuka alam pikiran kita dan kita mengalami perjumpaan loh. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah bagian kita berkomunikasi. Komunikasi itu dua arah ya, Bapak Ibu sekalian. Kita menerima apa yang berasal dari pikiran-pikiran Allah. Dan bagi kita memuliakan Allah seperti katakan dalam Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, kita harus melakukan segala sesuatu agar setiap orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui setiap persoalan kita, melalui apapun yang kita alami. Jadi oleh sebab itu, ingat warga kita ini kan warga kerajaan sorga, anak Allah. Tugas kita di dunia membawa misi, yaitu memperkenalkan Allah, membawa orang datang kepada Dia, kembali kepada Dia dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak dan sekalian, apapun yang kita alami hari-hari ini, kenapa kok gue gini ya? Nah, mulai terjawab. Dalam penutup ini Allah senantiasa memberikan jawaban atas segala pertanyaan kita melalui firman-Nya. Dalam tuntunan Roh Kudus, bahwasanya sebagai setiap orang percaya kita sudah ditetapkan, diputuskan dalam jalan kehidupan kita. Kita sulit untuk keluar dari ketetapan itu. Melainkan kita ya jalani saja dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kehidupan kita adalah menyenangkan hati Allah dalam taat melakukan segala firman dan kehendak-Nya. Dan kita perlu membaca lagi bahwa selama Daniel melaksanakan tugasnya di tengah bangsa menjajahnya, tetapi Allah mempromosikan Daniel untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Namun tetap persoalan demi persoalan datang, tetapi itu adalah bagian dari Daniel yang hidup dalam keputusan Allah. Bukan berarti telantar ya. Kristen pasti dalam situasi seperti ini Tuhan pasti pelihara. Dan seperti Daniel dipromosikan, walaupun banyak tantangan. Akhirnya suatu saat dia dibuang di gua singa ya. Itu tantangan luar biasa. Itulah perenungan saya Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya ini menjadi bagian dari berkat daripada Allah Bapa melalui kepada kita melalui tuntunan Roh Kudus dalam nama Yesus, bahwasanya kita tidak perlu memikirkan kenapa saya ada di sini ya, tapi adalah bagaimana kita bisa membawa meninggikan nama Allah, memperkenalkan Allah, dan kita tahu Dia sudah tetapkan itu bagi kita pasti aman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.